Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kami hadir kembali Edumi. Mohon maaf sebelumnya. Sesuai jadwal seharusnya Edumi berlangsung di hari Rabu, tapi karena ada sesuatu hal, maka kami undurkan di hari Kamis pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Edumi Edukasi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai bentuk kepedulian RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk memberikan hak pasien mendapatkan informasi terkait kesehatan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penanggulangan kebakaran dan kode-kode bencana yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, materi akan diberikan oleh Ibu Ari Kuswantari, SSTM Master Lingkungan. Maaf ya agak terlupa Bu Ari. Baik, langsung saja akan dibahas oleh ahlinya Ibu Ari Kuswantari SSTM Link dari Komite K3 RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Kepada Ibu Ari Kuswantari disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak, Ibu? Semoga sakitnya segera disembuhkan. Kemudian yang menunggu, yang menemani juga diberi kesabaran ya Ibu. Karena penyakit itu sesungguhnya adalah cobaan dari Allah. Dan apabila kita diberi kesabaran, insya Allah dosa kita pun akan gugur bersama dengan penyakit itu. Ya, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Terima kasih. Hari ini saya wakil dari Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit akan memberikan Edumi, Edukasi Mingguan, yang merupakan program dari rumah sakit berkaitan dengan hal-hal yang ada di rumah sakit. Hari ini tema kita adalah kode-kode bencana yang ada di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro dan penanggulangan kebakaran. Apabila kita nanti melihat ada api, maka kita akan belajar bagaimana cara menangani api tersebut. Ya. Yang pertama-tama harus kita pahami adalah kegawat daruratan. Apa sih kegawat daruratan itu? Kegawat daruratan merupakan suatu kejadian. Ibu Ana Maria Lumini. Suatu kejadian yang dapat menimbulkan kematian atau luka serius bagi pekerja, pengunjung, masyarakat, atau dapat menutup kegiatan usaha, mengganggu operasi, menyebabkan kerusakan fisik lingkungan atau mengancam finansial dan citra. Jadi apapun yang kaitannya dengan sesuatu yang gawat dan darurat, karena kita ada di rumah sakit ya, pasti kaitannya dengan sesuatu yang gawat dan darurat. Karena itu di rumah sakit kita memiliki suatu kode apabila terjadi sesuatu yang gawat dan darurat. Ya. Contohnya kode-kode emergensi di rumah sakit adalah kode red. Kapan kita mengatakan kode red? Apabila ada suatu kejadian kebakaran, misalnya konsleting listrik, itu kita tidak mendengar kata kebakaran, tapi akan mendengar kata kode red. Ya. Saya ulangi lagi, apabila terdengar kode red, berarti sedang terjadi kebakaran di Rumah Sakit Ahmad Yani. Ya, kita ada panduan-panduannya. Apabila siapapun yang ada di rumah sakit dan dia mendengar kata kode red,
harus langsung perhatian. Di mana? Karena akan diumumkan. Ya. Akan diumumkan apabila terjadi kode red. Misalnya kode red di rawat jalan atas. Itu di sini. Kode red di rawat jalan atas. Silahkan mengikuti alur evakuasi, Ibu. Ya. Ada jalur-jalur evakuasi di bagian bawah. Di sini mungkin masih dilepas waktu di chat kemarin ya Ibu ya. Nanti kita pasang lagi. Kemudian ikuti jalur evakuasi. Di sini ada tangga ke bawah dan silahkan ada di titik kumpul. Ya, nanti akan kita pasang di sebelah sini. Ya. Dan berkumpul di titik kumpul di area parkir apabila terjadi kode red. Apabila kode rednya sampai menimbulkan asap yang cukup tebal, ya, kalau sepatunya hak tinggi dilepas, kita bawa anak kecil kita gandeng. Ya. Untuk yang tidak bisa berjalan, bisa diarahkan ke jalan yang ram, yang dia bisa prosot. Karena apabila terjadi kode red, jangan lewat lift. Ibu Maria Era Prameswari. Ya. Ibu Maria Era Prameswari, Yosarejo Polijatuh. Kalau terjadi kode red, jangan pernah lewat lift. Dikhawatirkan nanti listrik dimatikan, dia bisa terjebak. Kita bisa terjebak di dalam lift karena kondisi apabila terjadi kebakaran, maka listrik akan dimatikan untuk mengurangi risiko terjadi kebakaran yang lebih besar. Paham Bapak, Ibu? Bapak Arya Ya. Nugraha, Bapak Arya Nugraha, Tulang Bawang Polijatuh. Kalau terjadi kode red artinya ada kebakaran. Saya ulangi lagi ya. Ada kebakaran dan teriaknya bukan kebakaran, tapi kode red. Okay. Kemudian kode emergensi yang berikutnya, kode pink. Kode pink adalah kode apabila terjadi penculikan bayi. Di Rumah Sakit Ahmad Yani ada CCTV di sepanjang lorong dan di mana-mana kita ada CCTV. Apabila terjadi penculikan bayi, Satpam akan mengatakan kode pink. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat. Karena Satpam akan mencari di mana penculiknya. Setiap bayi yang keluar dari Rumah Sakit Ahmad Yani itu memiliki sebuah serah terima. Ada surat serah terima bayi dari Rumah Sakit Ahmad Yani ke keluarga pasien. Apabila yang memiliki bayi baru lahir dan keluar dari rumah sakit tidak membawa bukti serah terima bayi, artinya itu bukan bayi dia. Jadi mohon untuk kode pink penculikan bayi jangan kemana-mana, ya. Kalau yang tersangka penculik itu ada di dekat Anda akan dianggap sebagai kaki tangan. Jadi apabila terjadi kode pink, duduklah di tempat masing-masing, tenang, jangan panik dan jangan membuat gambar. Akan menyulitkan petugas kami untuk menelusuri di mana penculiknya. Paham Bapak, Ibu? Kemudian yang berikutnya adalah kode orange. Apabila terjadi kode orange, itu berarti ada bencana yang di luar rumah sakit dan rumah sakit akan terkena efeknya. Misalnya bencana gempa bumi. Gempa bumi, kalau di Pasar Metro gempa bumi di sini kena efeknya enggak, Bu? Kena. Itu berarti kita adalah bencana eksternal. Ada kode orange.
Kemudian kode black. Kode black adalah bom. Apabila satpam kami mengumumkan ada kode black, tetaplah di tempat karena kami akan menelusuri di mana kode black itu berasal. Berarti pada saat kode black itu ada ancaman bom. Ibu Maria Era Prameswari, Maria Era Prameswari, Poli Jatim. Kemudian kode berikutnya adalah kode blue. Sangat sering terjadi kode blue apabila ada misalnya pasien dibawa ke sini, misalnya pasien dibawa ke poli jantung, ternyata tiba-tiba dia dadanya sesak, kami akan mengumumkan kode blue. Berarti pasien itu butuh bantuan hidup dasar. Petugas kami akan datang memberi bantuan pernapasan, bantuan kejut jantung dan lain-lain. Karena itu pada saat kode blue tetaplah di tempat supaya petugas kami dalam membantu pasien yang mengalami kode blue itu akan lebih mudah. Jangan ikut-ikutan datang dan membuat video. Karena petugas kami akan kesulitan dalam menangani pasien yang membutuhkan kode blue. Untuk kode purple, kode purple adalah perintah evakuasi. Apabila terjadi kode red tadi apa Bu? Kebakaran. Apabila terjadi kode red dan dari pengeras suara terdengar kode purple dirawat jalan atas. Berarti dirawat jalan atas membutuhkan evakuasi saat itu juga. Silahkan meninggalkan lokasi dan pastikan teman atau saudara yang ada di sebelah Anda ada di titik kumpul. Ya. Ada perintah kode purple berarti perintah evakuasi. Perintah meninggalkan tempat yang ada saat ini. Silahkan pergi. Bapak Mudin Syahyana, Batanghari, Mugan, Poli Jatim. Silahkan pergi ke titik kumpul di depan, di tempat parkir, cari tempat yang aman. Pastikan keluarga atau teman atau saudara kita yang tadi ada di sebelah kita ada bersama kita di tempat titik kumpul. Ya, ada kode red dirawat jalan. Kode purple berarti harus meninggalkan rawat jalan karena itu adalah perintah evakuasi. Yang terakhir adalah kode green. Apabila kita mendengar ada kode green berarti terjadi gempa. Kode green berarti terjadi gempa. Hindari lewat lift. Ya. Untuk kode red kebakaran, kode purple evakuasi, dan kode green hindari lewat lift. Karena kemungkinan listrik akan dimatikan supaya tidak ada yang terjebak di dalam lift. Kita memiliki ram di sebelah sana. Untuk keluarga pasien, silahkan mendorong saudaranya yang tidak dapat berjalan atau menggunakan kursi roda. Karena kursi roda kalau harus lewat tangga itu sangat berisiko. Paham ya Bapak, Ibu semua? Oke, next. Bila terjadi gempa bumi, ya Ibu, tenang, jangan panik. Berlindunglah di bawah meja atau di tempat aman. Yang paling mudah lagi, berlindunglah di sekitar seperti ini, ada kursi. Berlindunglah di sampingnya karena di situ ada titik yang kita bisa menahan. Apabila plafonnya rubuh, kita ada di sekitar kursi, maka plafonnya akan tertahan oleh kursi atau meja. Ya.
tenang, jangan panik dan berlindunglah di tempat yang aman. Jauhi jendela atau pintu yang terbuat dari kaca. Ya, jauhi pintu atau jendela dan semua hal yang terbuat dari kaca. Karena apabila terjadi gempa bumi, kaca akan pecah dan bisa mengenai kita. Lindungi kepala dengan tas atau tangan bila gempa masih berlangsung. Kalau bawa tas, bawa dokumen, lindungi kepalanya menggunakan tas atau dokumen. Supaya kalau ada yang jatuh, tidak langsung terkena kepala. Bila gempa sudah berhenti, segera ke titik kumpul dengan mengikuti alur evakuasi. Alur evakuasi sebelah sana untuk yang bisa berjalan dengan normal. Dan lewat sebelah sana di belakang kita ada ram supaya yang tidak bisa berjalan bisa tertangani. Berjalanlah dengan tenang dan cepat dengan posisi tangan tetap melindungi kepala. Pastikan kelengkapan jumlah rekan kerja, jangan kembali ke ruangan sampai kondisi benar-benar aman. Dan untuk sandal atau sepatu yang berhak tinggi atau high heels, lepas dan dicangking. Ya, jangan tetap dipakai karena posisi kalau kita buru-buru kaget biasanya kita mau lari, ya kan? Lepaslah sepatu atau sandal yang tinggi dan dicangking. Oke, next. Apabila terjadi kebakaran atau kode red, jangan berteriak kebakaran. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik melihat kebakaran di sini, jangan berteriak kebakaran, tapi teriaklah kode red. Kami akan langsung menindaklanjuti. Ya, karena kami ada petugas keamanan dan di sini kita memiliki APAR. APARnya ada di sebelah situ, agak jauh sedikit karena yang di sini sedang diisi ulang. Ya. Kami akan menindaklanjuti apabila terjadi kode red. Keluar dan berjalanlah mengikuti alur evakuasi, tetap tenang dan jangan panik. Jangan jerit-jerit, tolong, tolong, jangan. Tetap tenang dan jangan panik, jangan sambil jalan sambil video. Setelah itu diupload, jangan. Utamakan keselamatan diri. Kalau kita video, kita akan lebih fokus ngambil video. Ya kan? Kayak kalau ada orang kecelakaan, kita cepat-cepat ngambil video. Padahal pada saat kita ngambil video, itu kita di jalan besar. Kita ingat nggak kita di jalan besar pas kita ngambil video? Jarang ingat. Jadi kadang-kadang mobil lalu lalang, motor lalu lalang itu sampai sulit untuk berjalan karena orang-orang yang sibuk mengambil video. Mereka ingin jadi yang pertama yang men-share apa kejadian di situ. Oleh karena itu apabila terjadi kode apapun di rumah sakit, jangan ambil video, utamakan keselamatan. Segeralah evakuasi dan pergi ke titik kumpul. Ya. Lepaskan sepatu atau sandal yang berhak tinggi atau high heels. Jika lorong atau ruang dipenuhi asap, berjalanlah merangkak atau sambil jongkok. Karena asap cenderung naik ke atas, jadi tidak akan kelihatan jalan-jalannya. Kita bisa tubrukkan dengan orang. Jadi berjalanlah dengan jongkok atau merangkak. Hindari asap. Karena seringkali terjadi kematian akibat kebakaran bukan karena terbakar, tapi karena menghirup asap yang sangat banyak. Dahulukan ibu hamil, manula, atau yang berpenyakit kronis. Bila sudah berada di titik kumpul, pastikan jumlah rekan kerja lengkap dan jangan kembali ke tempat. Walaupun HP, iPhone-nya ketinggalan, biarin dulu. HP bisa dibeli, kalau kebakaran terjadi bisa nambah besar, nyawa bisa terancam. Oke, next. Diklik dulu, ditik gitu di tempat itu baru jalan dia.
Oke. Kemudian yang berikutnya tentang kebakaran, pengendalian kebakaran. Kebakaran itu apa sih? Ya. Yang sering jadi pertanyaan kita, kebakaran itu apa sih? Jadi kebakaran adalah ya, nyala api yang besar ataupun kecil tapi yang tidak kita inginkan. Nyala api sebesar apapun kalau kita inginkan tetap bukan kebakaran, tapi kita membakar. Tapi kecil, konsleting kecil, tapi kita tidak inginkan, itu tetap dianggap sebagai kebakaran. Ya. Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Kebakaran itu bisa terjadi apabila ada 3 unsur yang bisa menyebabkan kebakaran. Yang pertama adalah adanya panas atau sumber panas, energi yang bisa menimbulkan panas, apakah itu dari matahari atau dari korek api atau korsleting listrik, ya. Kemudian ada oksigen. Yang terakhir ada bahan bakar atau bahan yang bisa terbakar. Kalau 3 unsur itu terpenuhi, maka terjadilah kebakaran. Nah, tapi kalau kita mau supaya kebakaran itu mati, berarti 3 unsur itu harus kita kurangin salah satu. Misalnya yang kita kurangi adalah panas. Di sini banyak oksigen, banyak hal-hal yang mudah terbakar, misalnya baju kita sendiri, ya, atau plafon. Tapi kita tidak menghidupkan korek, terbakar tidak? Tidak akan terbakar karena tidak ada panas, tidak ada sumber panas di situ. Kalau tidak ada bahan yang mudah terbakar, misalnya ada oksigen, ada korek, seperti kursi yang diduduk-dudukin bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah bahan yang sulit terbakar. Kita kasih korek, terbakar tidak? Ada oksigen, terbakar tidak? Besi, tidak akan terbakar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah oksigen. Oksigen adalah udara bebas. Kalau kita memutus mata rantai oksigen, misalnya kita menghidupkan lilin, setelah itu lilinnya kita tutup dengan toples atau dengan gelas. Mati tidak lilinnya? Mati tidak lilinnya? Mati, karena kita memutus mata rantai oksigen di situ. Nggak ada oksigen yang bisa bercampur di situ, maka api akan mati. Ya, apabila kita memutus salah satu mata rantai, maka api akan berhenti. Dan yang paling mudah kita putus apabila terjadi kebakaran adalah oksigen. Penyebab kebakaran, untuk penyebab kebakaran itu ada kategori-kategorinya. Hubungannya dengan alat pemadam yang akan kita gunakan. Untuk kelas A, apabila yang terbakar adalah kertas, kayu, busa, plastik, dan lain-lain yang sangat mudah terbakar, itu dapat dimadamkan dengan dengan air, maaf. Apinya dapat dipadamkan dengan air dengan sangat mudah. Dapat juga dengan korung goni basah atau racun tepung kimia kering. Itu biasanya apar. Mas Tommy bisa carikan saya apar? Di depan endodonsi biasanya ada. Ya. Kalau ada kebakaran yang diakibatkan oleh kertas, kayu, busa, plastik, dan lain-lain, di rumah kita, ya, mungkin tidak di sini, di rumah kita, gunakan karung goni. Kalau sekarang susah cari karung goni, ya, gunakan handuk. Jangan sayang handuk kita masih baru. Kita lebih pilih beli handuk atau beli rumah, ya, seperti itu. Atau gunakan selimut yang tebal. Harapannya dengan selimut yang tebal itu bisa menutup oksigen. Tapi jangan handuk atau selimut kita lemparkan ke api. Harus dibasahi dulu. Benar-benar kondisi handuk dan selimut itu dalam kondisi sangat basah.
Karena basah bisa menutup pori-pori yang ada di handuk dan ada di selimut, sehingga bisa menutup sama sekali oksigen yang dibutuhkan oleh api. Ya, gunakan selimut yang sangat tebal atau gunakan handuk yang tebal, kemudian dibasahi dengan air, baru tutupilah api tadi. Maka api akan padam. Oke, terima kasih Mas Tommy, di bawah saja nggak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh APAR atau alat pemadam api ringan. Ada tulisannya ya Bu ya, APAR. Ini isinya adalah tepung kimia kering, racun tepung kimia kering. Pada dasarnya dia bisa digunakan untuk hampir semua jenis kebakaran. Ya, saran saya, sediakan satu di rumah. Tapi pada saat beli, doanya satu. Jangan pernah dipakai. Walaupun kita beli, kita punya. Jangan pernah dipakai. Kenapa? Kalau kita pakai berarti rumah kita kebakaran. Benar ya Mbak ya? Iya. Belilah untuk saat-saat emergensi, kita tidak tahu kapan rumah kita akan terjadi bencana. Dan jangan lupa 1 bulan sekali dikocok-kocok supaya tidak beku tepungnya. Kemudian penyebab kebakaran yang kelas B adalah benda cair yang mudah terbakar. Contohnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, dan alkohol. Dapat dipadamkan dengan APAR seperti ini yang isinya tepung kering bisa, semprotan bisa, tapi usahakan jangan disiram dengan air. Ingat, apabila yang terbakar adalah benda cair yang mudah terbakar, misalnya minyak tanah, kemudian pertalite, Pertamax, jangan disiram dengan air langsung. Kenapa? Karena lebih berat air daripada bahan yang tadi, daripada spiritus, daripada pertalite, itu lebih berat air. Jadi ibaratnya kalau kita siram air langsung, pertalite-nya di atas, airnya di bawah. Jadi kayak pertalite dikasih kendaraan supaya dia cepat melebar. Masuk akal Bu? Masuk akal ya Bapak? Pertalite akan di atas dan air akan di bawah. Yang tadinya pertalite-nya cuma segini, karena kita siram dengan air, pertalite-nya menjalar kemana-mana. Ya, jadi yang harusnya terbakarnya cuma 1 meter, karena kita siram langsung dengan air, berubah jadi 1 rumah penuh dengan pertalite. Karena berat jenis air itu lebih dari berat jenis pertalite. Ya, jadi kalau terjadi kebakaran akibat pertalite, spiritus, alkohol, minyak tanah, jangan disiram dengan air langsung, tapi gunakan yang tadi. Ambil handuk dibasahi atau selimut dibasahi, baru ditutupkan ke yang kebakaran. Kalau yang kebakar adalah kelas C, itu akibat hubungan pendek arus listrik. Bisa dipadamkan langsung dengan air, tapi dengan satu catatan, termisnya diturunkan. Kalau ada korsleting, kita pasti udah kena kebakaran langsung ambil air kan? Akibatnya yang nyiram pakai air akan kesetrum. Ya, itu sangat banyak kejadian. Jadi yang di dalam itu terpanggang bukan karena tidak bisa menyelamatkan diri, tapi karena di situ korsleting, dia siram dengan air, akhirnya dia kesetrum, meninggal di tempat dan kebakarlah bareng sama rumahnya. Oleh karena itu, apabila terjadi hubungan pendek arus listrik atau korsleting, turunkan termisnya dulu, matikan arus listrik. Baru setelah itu dipadamkan dengan air bisa. Dengan tepung kimia kering seperti ini juga bisa. Ya, oke, next. Setelah kita tahu kelas-kelas kebakaran, kita harus juga paham bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran. Untuk kebakaran bangunan, usahakan jangan membakar sampah di sekitar rumah.
Ya. Jangan membakar sampah di sekitar rumah, jangan merokok di sembarang tempat, karena bapak-bapak kalau sudah ngerokok kadang-kadang lupa. Ya. Istrinya bilang, ayah gasnya habis. Oh iya, dia langsung pasangkan gas. Masih sambil nyelip rokok di sini. Dia lupa kalau pasang gas itu kadang gasnya suka bocor sedikit. Ya, sambil ngerokok meledak semua. Ya, karena itu jangan merokok di sembarang tempat dan pastikan instalasi listrik baik. Sekarang saya nanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang instalasi kabelnya dari pertama bangun rumah sampai sekarang nggak diganti siapa? Ibu punya rumah? Sudah lama bangun rumah? Pernah nggak diganti kabelnya di atas? Oh, masa belum lama? Siapa yang punya rumahnya sudah lama? Ibu rumahnya sudah lama? Sudah pernah diganti Bu kabelnya? Belum. Siapa yang rumahnya sudah pernah diganti kabelnya? Rata-rata tidak mau mengganti ya Bu. Padahal seringkali tikus itu menggigiti kabel dan itu yang sering mengakibatkan korsleting. Karena kita beranggapan kalau masang sekali ya sudah untuk seumur hidup, padahal tidak seperti itu. Apalagi kalau regulator gas, ya. Beli kompor gas sekali sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, kita menganggap aman, tidak mau mengganti regulator dan selang. Padahal itu seringkali terpercik makanan, ya. Di selangnya itu sering terpercik makanan dan tikus akan sangat senang. Ibu silakan duduk, Ibu, Bapak. Ya, sering terpercik makanan dan akhirnya digigitin tikus. Selangnya bocor, kita tidak tahu. Jadi harus beberapa kali diganti, ya, karena itu harganya pun tidak mahal. Mungkin sekitar 100.000 regulator dan selangnya. Ya, kita nabung satu hari 1.000 saja, 3 bulan sudah bisa ganti. Kemudian jauhkan benda mudah terbakar dari api, selalu periksa selang kompor gas. Kalau memungkinkan pasanglah deteksi kebakaran. Ya, kalau tidak mungkin, ya kita harus sediakan pencegahannya. Belilah alat pemadam api ringan. Oke, next. Oke, kebakaran hutan. Jangan pernah membakar lahan saat membuka lahan baru dan lakukan penimbunan sampah dan jangan dibakar. Karena saat ini seringkali terjadi kebakaran hutan. Karena di hutan itu banyak daun-daun yang jatuh dan mengering. Matikan api saat meninggalkan hutan. Untuk kebakaran sarana transportasi, penuhi prosedur kelayakan jalan alat transportasi dan pastikan mesin dan saluran bahan bakar dalam keadaan baik dan aman. Sediakan apar untuk ditransportasi. Kalau di motor nggak mungkin ya. Kalau di mobil ya biasanya ada apar kecil. Kemudian pasang alat detektor kebakaran apabila memungkinkan. Ini adalah peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Salah satunya ini namanya hidran, yaitu alat untuk mematikan api dengan cara air, ya. Untuk di Rumah Sakit Ahmad Yani yang disediakan hidran adalah gedung yang tingkat 4, yaitu VIP dan ruang bedah. Karena sangat sulit apabila terjadi kode red untuk menanggulangi kebakaran di lantai 3 dan 4. Karena itu lantai 3 dan 4 kita sediakan hidran. Oke, next. Ini adalah apar. Ya, ini apar. Apar jenisnya ada yang isinya busa, isinya air, isinya powder atau tepung kering seperti ini powder isinya, dan ada yang isinya CO2.
dan bagian-bagian apar adalah di sini ada safety pin. Ya, ada pin khusus untuk mengunci supaya kalau sedang tidak terjadi kebakaran tidak akan mudah untuk disemprotkan isinya. Kemudian ada tuas, ini adalah tuasnya. Apabila terjadi kebakaran, pinnya harus ditarik dulu, dilepaskan, baru bisa dipergunakan. Ini adalah hose atau selang dan ini adalah ujungnya. Untuk memegang selang ini juga tidak sembarangan ya. Kalau kita memegangnya seperti ini, dengan tekanan yang sangat kuat, dia akan bergoyang. Karena itu untuk menekan tuas harus di ujungnya pas ada besi, supaya dia kencang. Dia tidak akan bergoyang. Karena seringkali apalagi ibu-ibu ya, kalau belajar menggunakan apar seringkali megangnya sebelah sini. Pada saat ditekan, dia akan bergoyang. Kadang-kadang kena muka dia, kadang kena muka temennya, karena di sini tekanannya sangat kuat. Kemudian ini ada pressure gauge atau regulator tekanan. Pada saat dia hijau itu berarti kondisi aman. Kalau dia naik ke atas berarti tepung kimia sedang bermutasi dan dia di dalamnya panas. Karena itu regulatornya akan naik ke atas. Kalau dia regulatornya ke bawah berarti kondisinya kosong. Ya. Kemudian ini adalah silinder dan ini tadi corongnya. Pada saat kita memadamkan api kita ada yang namanya TATS. Itu adalah kode untuk pemadaman api menggunakan apar. T yang pertama adalah tarik pin. Kemudian kita pegang selangnya, arahkan ke sumber api, ya. Tekan tuasnya, ya, TATS. Kemudian semprotkan sambil diarahkan ke kanan dan ke kiri. Jangan hanya di apinya saja, karena api akan menyebar ke kanan dan ke kiri. Oke, next. Ini adalah detektor asap. Ya, di sini belum dipasang, nanti kita akan bertahap. Semua gedung akan ada detektor asap. Apabila ada asap termasuk asap rokok, maka detektor asap ini akan bunyi. Kalau bunyi di sini hidup, kemudian sprinkle yang berisi air akan turun. Ya, itu untuk di lantai VIP dan ruang bedah. Oke. Kemudian ini adalah pendeteksi api. Kalau ada api atau ada panas, maka dia akan bunyi. Setelah bunyi, sprinkle yang biasanya ada di sebelahnya, sprinkle itu yang dia untuk muncratnya air, itu akan mengeluarkan air. Biasanya ini untuk tempat-tempat yang sempit, ya, ruangan tertutup, panel, ya. Oke, next. Ini adalah sprinkle yang saya katakan tadi. Biasanya di samping pendeteksi asap atau pendeteksi panas, dia akan ada sprinkle. Apabila terdeteksi asap atau panas, maka sprinkle akan mengeluarkan air secara otomatis. Ini air otomatis akan menyemprot. Ya, dia alarmnya seperti itu. Oke, next. Ini adalah alarm kebakaran, tapi di sini dia biasanya manual, tapi ada juga yang langsung otomatis. Jadi apabila terjadi kode red, ke deteksi asap atau deteksi panas tadi dia bunyi, ini yang akan bunyi ring gitu ya, kencang sekali, lebih kencang daripada ambulan. Oke, next. Untuk penanggulangan kode red atau kebakaran di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani adalah teriaklah kode red dan hubungi 123 atau laporlah kepada petugas-petugas khusus. Apabila alur evakuasi adalah mengarah ke sebelah kiri, ikuti. Atau dia ke sebelah kanan, ikuti. Apabila seperti ini berarti dia datar. Jadi lantainya datar, karena itu
kita tidak perlu terlalu waspada kalau dia harus jatuh gelinding. Oke, next. Kalau jalur evakuasi gambarnya seperti ini berarti ada tangga. Ya. Oke, jalur evakuasi ke kiri, kemudian ada gambar seperti ini, berarti di sebelah kiri kita ada tangga. Kalau jalur evakuasi sebelah kanan dan ada gambar seperti ini, berarti ke arah kanan akan ada tangga. Oke, next. Dan di sini adalah titik kumpul. Kalau di tempat parkir atau di tempat-tempat yang luas, yang tidak di dalam gedung ada gambar seperti ini, berarti di sini adalah titik kumpul. Apabila terjadi kode-kode di rumah sakit, maka berkumpullah di titik kumpul ini. Next. Petunjuk evakuasi sangat banyak di setiap gedung. Contohnya sini, ini exit berarti jalan keluar. Ini berarti dia tangga. Jadi kalau ada gambar seperti ini, hati-hati untuk berjalan karena bisa gelundung. Ini titik kumpul dan sini adalah jalur-jalur evakuasi. Oke, berikutnya. Ini APAR yang tadi ya, tipenya ada air, ada CO2, ada chemical ya. Ada klasifikasinya dia harus apa dan rating APAR, kemudian ada petunjuk penggunaan. Oke, berikutnya. Ayo kita sekarang nonton ya Pak ya Bu, bagaimana sih cara pemadaman api, karena saya tidak bisa untuk mempraktekkan pemadaman api ya. Kita nonton bareng-bareng bagaimana cara memadamkan api. Tradisional, pastikan di rumah bila terjadi keadaan darurat, ambil selimut, ambil sarung, ambil handuk untuk diselupkan pada air, basahin dengan air, pastikan tidak ada yang namanya lubang karena oksigen, dan pastikan untuk kita tutup, pastikan tertutup dengan baik, oksigen jangan sampai ada, itulah akan pemadaman sempurna. Ingat, jangan panik dan lakukan terus-menerus sampai padamnya api tersebut. Itu tadi contoh untuk penggunaan handuk atau penggunaan selimut ya. Sekarang kita penggunaan APAR. Pasti terisi dengan baik alias penuh. Dan cara pertama, ambil APAR, pegang lehernya, buka pin dan langsung tes pressure APAR. Yang cara kedua, bawa APAR menuju ke tempat sumber api. Pastikan sumber api yang Bapak Ibu lakukan pemadaman, dan pastikan jangan lari, jalan cepat terus saja untuk melakukan pemadaman. Terima kasih. Ya, sangat mudah sekali untuk memadamkan menggunakan APAR. Jadi kita hanya tinggal melepas pin pengaman ini saja. Ya. Kemudian kita pegang, arahkan di sumber api. Ya, tadi
TATS, tarik pin, arahkan ke sumber api, kemudian tekan tuas, dan sapukan, TATS, sapukan di sumber kebakaran. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dalam Edumi hari ini. Semoga dimudahkan dalam menghadapi cobaan penyakit, diberi kesabaran dan lekas diberi kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari atas pencerahannya terkait dengan pencegahan kebakaran dan kode red. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang setia mengikuti Edumi. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang mengikuti live IG kami. Terus ikuti live IG kami untuk acara Edumi setiap hari Rabu. Kopi video juga bisa Bapak Ibu lihat di YouTube RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan dalam acara Edumi Edukasi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro.